Qala bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan. Nah, apa yang Allah turunkan di sini, apa yang maksud? Apakah Taurat karena juga Allah turunkan ataukah Injil? Nah, wa hadhihi al-jumlatu ma'tufatun 'alal kitab. Jumlah ini diatafkan, disambungkan dengan Alkitab, artinya kitab suci yang sebelumnya sudah ditulis, yang sebelumnya sudah disebut. Ay bima anzalallahu ilaika minal kitab, ay al-Qur'an. Anzalna ilaikal kitaba wal hukma bainahum. Kami turunkan kepadamu wahai Muhammad yang pertama Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Wal hukma, dan ketentuan-ketentuan hukum. Ketentuan hukum walaupun dia juga bahagian dari ayat Al-Qur'an, kan hukum adanya di Al-Qur'an. Aqimus shalah, perintah untuk salat, maka salat hukumnya wajib. La taqrabuz zina, larangan untuk berzina, maka zina hukumnya haram. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hadirin para asatiz, para hujjah, jamaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah, malam yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, melanjutkan bacaan tafsir kita halaman 207 ya. Bima anzalallah. Qala al-Imam al-Mufassir rahimahullahu taala fi qawlihi ta'ala bima anzalallahu, wa hadhihi al-jumlatu ma'tufatun 'ala al-kitab, ay anzalna ilaikal kitaba wal hukma bainahum, wa dhukira inzalul hukmi li ta'kidi wujubi imtithalil amri aw 'ala qawlihi bil haqq, ay anzalna ilaikal kitaba bil haqq wa bil hukmi. Wa dzukira inzalul amri bil hukmi ba'dal amri as-sarih bihi ta'kidun lil amri wa tabshisun lima ba'dahu ila akhir ma qala. Qala bima anzalallahu ilaika. Ini penggalan ayat wa anihkum bainahum bima anzalallahu ilaika. Wahai Muhammad, putuskanlah di antara mereka. Ini konteksnya dengan orang-orang Yahudi. Bima anzalallahu, dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadamu. Jadi ada bahasa turunkan ke atasmu, ada turunkan kepadamu. Anzalallahu ilaika atau anzalallahu alaika. Nah, baik. Jadi kalau khitabnya kepada makhluk, kepada manusia, itu terkait dengan anzala ala ya. Karena Al-Quran ayat yang Allah turunkan atau Quran yang Allah turunkan itu berisi beban-beban, berisi perintah-perintah. Ada perintah salat, ada perintah ibadah, ada perintah husnul muamalah dan seterusnya. Seakan-akan Allah turunkan Al-Quran ini
sebagai beban kepada manusia. Ala, ya. Kalau ila ini khitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran adalah sesuatu yang Allah turunkan kepadamu. Nah, yang walaupun bukan hanya kepada Rasulullah Allah turunkan, tapi wasilah Nabi Quran ini disampaikan kepada umat. Ya. Jadi wasilah itu perlu, ya. Bahkan secara khusus disebut, ya. Nggak dinafikan, apalagi dihilangkan. Ya. Wasilah, wabtagu ilaihil wasilah, carilah perantara menuju Allah. Karena kita nggak bisa nyampe sendirian kepada Allah. Kalau kita bisa nyampe sendirian kepada Allah, Allah nggak bakal ngutus Nabi dan Rasul. Allah utus Nabi dan Rasul, isyarat bahwa kita nggak bisa nyampe sendirian kepada Allah. Perlu pembimbing, ya. Perlu guidance, ya, orang sekarang bilang. Perlu petunjuk, perlu mursyid, ya, orang yang menuntun kita, orang yang mengarahkan kita. Sehingga ada istilah guru mursyid, ya, yang bukan sekedar mengajarkan ilmu-ilmu zahir, tapi juga mengarahkan kepada kita hal yang berhubungan dengan ilmu batin. Ya, perumpamaannya seperti perumpamaan Nabi Musa alaihi salam dengan Sayyidina Khidir alaihi salam. Ya. Yang satu berdiri di atas pijakan syariat, ya, halal haram. Yang satu berdiri di atas pijakan hakikat. Yang haram dan halal itu tidak mutlak. Nah, di sisi Allah haram dan halal itu mutlak. Di sisi manusia tidak mutlak. Banyak hukum yang beda orang, beda status hukumnya, atau beda tempat, beda status hukumnya, atau beda keadaan, beda status hukumnya. Makan bangkai haram, tapi dalam keadaan tertentu bisa jadi wajib. Jadi wajib. Kalau kita nggak makan kita mati, maka kita jatuhnya bunuh diri, nggak boleh. Nah, itu beda hukum karena beda keadaan, beda hukum karena beda orang. Ya. Salat Jumat bagi yang akil, yang baligh, ya, wajib. Bagi anak kecil agak beda orang, beda kewajiban. Bagi perempuan tidak wajib. Nah, begitu statusnya. Ya. Jadi ini terkait dengan, ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan kepada Rasulullah. Kalau orang Yahudi datang minta, ya, agar engkau putuskan masalah yang mereka hadapi, maka putuskanlah. Dengan apa? Apa dengan Taurat Nabi putusin? Yang minta kan orang Yahudi. Nah, kalau, ya, dalam bab fikih, ya, mufti atau mujtahid, ya, dia akan menjawab sesuai dengan mazhab yang bertanya. Ya. Ini kalau yang ditanya memang menguasai mazhab. Ya. Jadi orang bertanya, kalau di Mesir itu banyak mazhab. Jadi orang tanya, Tuan Guru, bagaimana hukumnya ini? Maka dia akan jawab sesuai dengan mazhab yang nanya. Ente mazhabnya apa? Jangan yang datang mazhabnya Hanafi, kemudian kita jawab dengan mazhab Syafi'i. Repot. Ya. Karena nanti bakal ada talfik, ya. Ada campur aduk yang menyebabkan ibadah kita batal. Ya. Nah, jadi ditanya tuh. Ya. Atau kalau konteksnya menjelaskan hukum secara umum, bukan karena ada yang nanya, maka karena memperhatikan kondisi audiens ini yang multi madhab, ada yang madhabnya ini, ada madhab, maka dia akan terangkan sesuai dengan pandangan 4 madhab. Dalam masalah ini menurut madhab Imam Abu Hanifah begini, dan menurut madhab Imam Malik begini, menurut madhab Imam Syafi'i begini. Nah, yang rajih menurut saya, artinya pendapat yang terkuat menurut saya adalah madhab yang ini misalkan. Ya. Dia tidak fanatik, ya. Dia berlepas diri dari madhabnya, karena konteksnya tadi menjelaskan perbandingan madhab. Ya. Ar-rajih indi, pendapat yang terkuat menurut aku adalah begini. Alasannya ini. Biasanya alasannya 2. Liquwati adillatihi, ya, karena kekuatan dalilnya. Yang kedua, wasalamatihi minal i'tirad, dan dalil-dalilnya bebas dari sanggahan, bebas dari bantahan. Kalaupun ada, nggak berarti, ya. Ditentang hadisnya bisa dijawab, ditentang makna ayatnya bisa dijawab. Nah,
Itu disebut dengan as-salamah minal i'tirad. Kalau dalil yang pertama kuat, yang kedua bebas dari bebas dari bantahan, maka pendapatnya akan menjadi pendapat yang terkuat, ar-rajih, pendapat yang terkuat. Sedangkan lawannya marjuh, artinya pendapat yang lemah. Dan dalam kondisi seperti itu kita mengamalkan yang rajih, tidak mengamalkan yang marjuh. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang Yahudi datang, enggak Nabi putusin berdasarkan hukum Yahudi atau berdasarkan kitab suci Yahudi. Kalau memang mereka ingin mengamalkan isi Taurat misalkan, enggak perlu mereka datang kepada Rasulullah. Toh mereka enggak beriman kepada Nabi. Nah, sekarang mereka datang kepada Nabi, maka ketentuan Nabi yang memang itu ketentuan Allah, syariat yang dibawa oleh Rasulullah menghapus syariat sebelumnya. Nggak boleh Nabi karena toleransi, oh Yahudi aneh pakai hukum Yahudi, enggak. Karena memang syariat Rasul itu nasikhatun lima qablaha minasyara'i, menghapus semua syariat yang datang sebelumnya, Yahudi, Nasrani. Karena memang agama samawi cuma 3 doang. Yang lain-lain sih yang nggak dianggap deh. Al-kufru millatun wahidah. Kekufuran itu satu agama walaupun namanya beda. Yang satu nyembah patung, yang satu nyembah kayu, yang satu nyembah sapi, sama semuanya, kafir semuanya dalam pemahaman bahasa. Al-kufru millatun wahidah. Kekufuran itu satu agama walaupun namanya beda, ya. Makanya kalau dalam ilmu waris, ya, kalau beda agama otomatis menghalang waris, ya. Disebut dengan ikhtilafu ad-din, la yatawaras ahlu millataini. Kata Nabi, tidak saling waris orang yang beda agama. Babenya agamanya ini, anaknya beda agama ini. Walaupun bukan sesama muslim, tapi beda agama. Mungkin Buddha sama Hindu atau Kristen sama Buddha, ya. Beda agama. Walaupun dalam pandangan kita semua kekufuran itu satu agama, ya. Tapi dalam konteks ini, dalam konteks fikih kan harus jelas ada agamanya. Itu tidak saling mewaris. Ini ketentuan Allah sekaligus perintah Allah. Anihkum bainahum bima anzalallah. Putuskanlah kepada mereka wahai Muhammad dengan apa yang Allah turunkan kepadamu. Bima anzalallah. Nah, ini kan bima anzalallah kan banyak. Taurat juga bima anzalallah. Injil juga bima anzalallah. Nah, yang Allah turunkan bukan kepada Musa walaupun yang datang orang Yahudi, bukan kepada Isa walaupun yang datang orang Nasrani, tapi yang Allah turunkan kepadamu yaitu Al-Qur'an. Bagaimana Nabi itu penutup para nabi, kitab sucinya juga penutup kitab suci, ya. Sehingga itulah yang berlaku belakangan, ya. Bahasa kita ini yang paling update, ya. Yang lain Taurat, ya, kemudian Zabur, kemudian Injil, apalagi Suhuf, ya, itu sudah expired bahasa kita, ya, sudah expired. Bukan sekedar expired, tapi utamanya tidak ada jaminan kitab suci itu masih orisinil, masih terjaga. Bima ustuhfidhu, ya. Kalau Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, ada kepastian dari Allah, kami jaga, kami yang menurunkan dan kami yang akan menjaganya. Sedangkan kitab suci umat yang lain, bima ustuhfidhu, Allah sekedar titipin kepada mereka, tapi mereka nggak bisa menjaganya, ya. Mereka nggak bisa menjamin keotentikannya. Akhirnya terjadi tahrif, ya, tashib, tabdil, nasakh. Ada yang dirubah, ada yang direvisi, ada yang diganti, ya, ada yang dihilangin misalkan. Itu semua itu ada di situ. Ya. Al-Quran kadang menggunakan tahrif, yuharrifunal kalima an mawadi'ih. Mereka memalingkan ayat dari lokasinya atau dari tempatnya. Yang harusnya di sini dipindahin kemana tuh? Nah, kemudian lagi ada tabdil, ya. Nah, artinya merubah. Ya. Bahkan yang lebih parah, yaktubuna bi aydihim summa yaquluna hadhihi min indillah wa ma huwa min indillah. Mereka tulis dengan tulisan sendiri, bukan dari Allah. Kemudian mereka katakan sungguhnya ini adalah dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Nah, yaktubuna bi aydihim, mereka tulis dengan tangan mereka sendiri.
Bukan berarti kitab suci itu tidak ditulis oleh tangan. Maksudnya kinayah bahwasanya mereka mengarang sendiri. Ngarang sendiri. Bukan kalau Al-Qur'an atau kitab suci itu bahasanya Allah turunkan. Bukan mereka tulis, Allah turunkan. Nah, diturunkan di hati kemudian supaya bisa dibaca, ditulis. Kalau mereka Allah enggak turunin, tapi mereka tulis. Nah, itu bahasanya. Yuharrifun. Qala bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan. Nah, apa yang Allah turunkan ini sini apa yang dimaksud? Apakah Taurat karena juga Allah turunkan ataukah Injil? Nah, wa hadhil jumlatu ma'tufatun 'alal kitab. Jumlah ini diatafkan, disambungkan dengan Alkitab, artinya kitab suci yang sebelumnya sudah ditulis, yang sebelumnya sudah disebut. Ay bima anzalallahu ilaika minal kitab, ay Al-Qur'an. Anzalna ilaikal kitaba wal hukma bainahum. Kami turunkan kepadamu wahai Muhammad yang pertama Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Wal hukma, dan ketentuan-ketentuan hukum. Ketentuan hukum walaupun dia juga bahagian dari ayat Al-Qur'an, kan hukum adanya di Al-Qur'an. Aqimus shalah, perintah untuk salat, maka salat hukumnya wajib. La taqrabuz zina, larangan untuk berzina, maka zina hukumnya haram. Kok Allah bahasakan, Allah turunkan hukum, padahal hukum itu termaktub di dalam ayat. Yang Allah turunkan ayatnya atau Qur'annya. Tapi kenapa di samping Allah nyatakan kami turunkan kepadamu Alkitab, tapi juga Allah pastikan wal hukma, dan ketentuan-ketentuan hukum, supaya kita sadar bahwa hukum itu memang Allah turunkan. Artinya berasal dari Allah, bukan dari manusia. Kalau sudah jadi ketentuan hukum, itu kita ikuti. Sebagaimana kita patuh kepada Al-Quran, kita juga patuh kepada ketentuan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Nah, tapi Al-Quran tidak menggunakan bahasa baku. Misalkan Allah nyatakan aqimus salah, dirikanlah salat. Allah tidak mengatakan as-salatu wajibatun sebagaimana talabul ilmi faridatun misalkan. Tidak ada bahasa begitu. Tapi dirikanlah salat. Kok bisa ulama menyimpulkan salat itu wajib? Kan Allah sekedar mengatakan dirikanlah salat. Ya. Karena memang untuk memahami memahami Al-Quran kita perlu memahami bahasa Arab. Ya. Kemudian ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab, gramatikalnya gitu. Ada nahunya, ada sarabnya, balaghahnya, bayannya, ma'aninya, badinya. Nah, jadi kata-kata aqimus shalah itu adalah fi'il amr, ya. Artinya kata perintah, ya. Wal amru lil wujub, dan kata perintah itu mengindikasikan kewajiban. Maka salat yang diperintahkan hukumnya wajib karena dia diperintahkan. Ya. Begitu juga dengan redaksi larangan. Ya. Ijtanibut taghut, jauhilah taghut, artinya berhala, jangan sembah berhala. Ya. Dari mana kita simpulkan menyembah berhala itu haram? Ya. Menjauhi taghut itu adalah larangan. Ya. Jauhi taghut, jangan menyembah taghut, itu larangan, dan larangan menunjukkan keharaman. Maka sesuatu yang dilarang hukumnya haram. Itu logika, disebut juga bagian daripada ilmu mantek, ya. Kemudian mantek bukan bahasa kita, ya. Mantik, cuman kalau kita bilang mantek, berkata mantek kayu, mantek paku. Nah, ini konteksnya, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran dan menurunkan hukum, ya. Jadi ini bersumber dari Allah, Zat yang Maha Tinggi, diturunkan kepada manusia, makhluk yang rendah, ya. Qala ay anzalna ilaikal kitaba wal hukma bainahum, di tengah-tengah mereka. Wa dzukira inzalul hukmi li ta'kidi wujubi imtithalil amri. Kenapa disebut hukum itu diturunkan? Untuk menegaskan kewajiban menjalankan perintah. Karena turun langsung nih. Bahasa kitanya SK-nya udah turun, kan dari pimpinan, dari atasan. Kalau kita langgar, oh dipecat kita. Nah, dari pimpinan. Itu bahasa dari atasan. Emang dia di atas kita tinggalnya gitu. Belum tentu. Ya. Bisa jadi rumah kita lebih tinggi dari rumah dia. Tapi ini terkait dengan kedudukan, terkait dengan posisi. Ya.
Jadi Allah Subhanahu wa taala di langit, kedudukannya maha tinggi. Itu logika yang paling mudah ya. Au ala qaulihi bil haq. Atau diatafkan kepada bil haq, artinya telah kami turunkan kepadamu alkitab bil haq, dengan kebenaran ya. Tanpa keraguan, dengan kepastian ya, tanpa ada kerancuan. Itu al-haq, lawannya al-batil ya. Karena untuk menepis asumsi-asumsi bahwa kitab Al-Quran ini atau Al-Quran ini itu karangan Rasulullah SAW. Ini murni turun dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti yang paling otentik ya, Al-Quran ini turun dari Allah? Ya, ulama mengingatkan ya, hampir setiap orang ya, secerdas apapun ya, setinggi apapun IQ-nya, kalau dia nulis kitab ya, bahkan disertasi doktor ya, itu di muqaddimahnya dia katakan ya, muqaddimah begini, di ujung dikatakan ya, mohon maaf jika menemukan kesalahan dan kekhilafan ya. Seakan-akan sebelum orang nemuin kesalahannya aja dia udah ngaku duluan ya. Karena dia merasa sadar ini usaha manusia yang ada batasnya. Mungkin lagi ngetik dia ngantuk ya, mungkin lagi observasi kurang data dan seterusnya. Tapi Al-Quran beda. Ayat setelah ini Fatihah kita dalam tanda kutip kita enggak hitung ya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitab itu bukan Quran yang di sini. Itu litasyrif, untuk menunjukkan kemuliaan. Saking tingginya walaupun ada di depan kita seakan-akan itu kitab. La raiba fihi, enggak ada keraguan. Ada nggak orang nulis kemudian mengaku nih ente nggak bakal ketemu nih kesalahannya, atau ente nggak bakal nemuin kekeliruannya? Nggak ada orang nulis begitu. Profesor sekalipun tetap nulis kalau ada kesalahan mau diluruskan, mau dikasih tahu gitu. Tapi Al-Quran la raiba fihi, nggak ada keraguan. Itu ayat pertamanya setelah alif lam mim. La raiba fihi, tidak ada keraguan, tidak ada kerancuan. Itu di awal ya, di tengah-tengah juga banyak ayat yang seperti ini. La yatihil batil min baini yadayhi wa min khalfihi. Quran ini tidak mendatangkan kebatilan baik yang ada di depannya maupun yang ada di belakangnya. Mau ente buka dari yang pertama sampai terakhir, nggak akan ada kebatilan. Kebatilan secara bahasanya yang bertentangan dengan kebenaran. Ada nggak yang bertentangan dengan kebenaran Al-Quran? Al-Quran bicara fakta ilmiah, nggak ada yang bertentangan dengan fakta ilmiah. Al-Quran bicara sejarah, nggak ada yang bertentangan dengan fakta sejarah ya. Kesehatan, astronomi, arkeologi, semua data-data Al-Quran itu valid ya. Mau data ilmiah, mau data sejarah ya, mau fakta, mau apa, itu semua Allah pastikan la yatihil batil, nggak datang kebatilan, artinya nggak ada kekeliruan, nggak ada kesalahan. Nah kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala pastikan juga bahwa Al-Quran ini itu akan terjaga sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Setelah semua itu komplit, baru Allah nyatakan, qul fa'tu bi suratin min misli. Kalau memang kalian enggak percaya, buatlah satu surah seperti surah Al-Quran. Silahkan. Kalau kesalahannya enggak ketemu, kalau data-datanya enggak keliru, enggak ada yang keliru data-datanya, ya udah. Kalau memang kalian enggak merasa yakin juga, bikin yang serupa dengan Al-Quran. Dikatakan batasan minimal tantangan itu satu surah, dan surah yang terpendek dalam Al-Quran surah Al-Kautsar, inna atainakal kautsar, itu 3 ayat doang. Minimal ente bikin 3 ayat. Ya. Ini dari zaman Rasulullah SAW. Apakah enggak ada ahli bahasa Arab dari kalangan non-Muslim? Banyak. Orientalis itu banyak yang bahasa Arabnya mantap. Ya. Ada kitab namanya Mu'jam Al-Fadhil Hadis. Ya. Ensiklopedi redaksi hadis. Ya. Itu berapa jilid? 15 jilidan. Ya. Jadi kalau ingin tahu keberadaan satu hadis, asal kita tahu ya, awal kalimat yang ada di hadis, itu di kitab itu kita bisa nemuin di mana hadis itu ada.
Misalkan innamal a'malu binniyat, kita tahu innama itu kata yang terdepan, maka kita tinggal cari di ensiklopedia itu dari huruf hamzah, innama tadi terus itu innamal mu'minuna, innama kadza, innamal a'malu binniyat. Di situ tulis, ini ada di Sahih Bukhari, ini ada di Sahih Muslim, hadis nomor sekian. Yang ngarang siapa? Orientalis, non muslim. Nah, ini yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nah, inna hadzal din la yu'ayyadu birrajulil fajir. Kadang agama ini tertolong oleh orang kafir. Kita nggak capek-capek bikin, mereka bikin. Tujuannya tadinya mereka memudahkan untuk menelusuri hadis, yang kalau sudah mudah ditelusuri, mudah menemukan kesalahannya, pengen cari boroknya. Ternyata justru khidmat kepada orang Islam. Orang Islam nggak takut, silakan bikin secanggih, seilmiah apapun, kamu tidak akan menemukan kecuali kebenaran. Kamu tidak akan menemukan kekeliruan. Jadi dulu tuh referensi utama kita tuh, kalau pengen mencari hadis nih, mahasiswa mau mencari hadis, yaitu punya kitab Mu'jam Al-Fadil Hadis yang ngarang orientalis. Nggak ada satupun orang Islam ya, ini satu tim yang semuanya orientalis ya, utamanya Yahudi dengan Nasrani. Itu khidmat mereka, itu salah satu contoh khidmat mereka. Nah, Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang tadi ada tantangan untuk membuat yang serupa walaupun hanya 3 ayat saja, itu minimal 1 surah. Kalau tantangan itu minimal 1 surah, bukan berarti 1 ayatnya nggak mengandung makna. Jadi Al-Quran menyatakan innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah enggak malu ketika membuat permisalan seekor nyamuk. Nah, jadi kalau tadi bikin Al-Quran enggak mampu. Kalau begitu bikin ciptaan, kalau enggak mau menyembah Allah itu. Bikin ciptaan yang serupa dengan ciptaan Allah. Jangan bikin ciptaan yang gede-gede kayak dinosaurus, bikin nyamuk aja dah. Mikirnya kayak apa tuh? Nyamuk ada jarumnya buat nyedot darah. Jarumnya pasti kan ada lubangnya. Kalau jarumnya sekecil itu, lubangnya kayak apa tuh? Dan nyamuk sekecil itu pasti di organ tubuhnya, di tubuhnya itu ada organ-organ tuh. Ada sarafnya, mungkin ada jantungnya. Sekecil apa kira-kira itu? Dan di setiap organ itu pasti ada sel-selnya. Sekecil apa selnya? Allahu Akbar. Mikirin aja bisa botak kita. Nah, walaupun bisa terlihat oleh mikroskop gitu kan, paling yang terlihat nyamuknya atau mungkin organ zahirnya, tapi di sebalik itu. Nah, nyamuk kira-kira ketika nyedot darah, mungkin saja dalam darah yang disedot itu terkandung bakteri dan kuman. Kira-kira sebesar apa bakteri yang kesedot sama lubang nyamuk, sama jarum nyamuk. Dan bakteri itu kan makhluk juga, berarti kan bakteri juga punya organ tubuh juga. Kayak apa besar organ tubuh bakteri yang ada di dalam nyamuk? Goyang juga kita tuh. Nah, tulang nyamuk, tulang sayap nyamuk segede apa kita tulangnya tuh, sehingga dia bisa dikepakin, bisa kadang-kadang kita tabok kagak kena. Nah, udah gitu sebesar apa biji matanya nyamuk. Di biji matanya ada korneanya, ada urat matanya, ada saraf-sarafnya. Segede apa tuh saraf mata nyamuk? Allahu Akbar. Ada yang menjelimet gitu. Makanya Allah katakan Allah nggak malu, ayo tantang, nggak malu. Nyamuk aja sebegitu dahsyatnya keajaiban ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitulah juga dengan bahasa kita ini, maha karya Allah yang melekat dengan zat Allah, yaitu kalamnya itu Al-Quran. Bahasa kita nih, jangan macam-macam kita ngadepin Tuhan. Jadi ciptaannya saja kita nggak bisa tiru, kita nggak bisa ketahui semua hal tentang ciptaan Allah, apalagi dengan zat Allah. Kita mau macam-macam, Allah itu begini-beginilah ciptaannya, kita nggak tahu semuanya, apalagi dengan sang penciptanya. Nah,
qala wabil hukmi, dan juga kami turunkan hukum, wa dzukira inzalul amri bil hukmi ba'dal amri sari bihi ta'kidun lil amri. Jadi kan di atas tadi katakan wa anihkum, dan putuskanlah hukuman, kan sudah ada tuh, putuskanlah hukuman bil hukmi, dengan hukuman. Gimana sih diulang lagi gitu ya. Di atas sih udah mengandung kalimat wa anihkum, dan putuskanlah hukuman wahai Muhammad bima anzalallahu ilaika, dengan apa yang Allah turunkan kepadamu daripada Al-Qur'an dan hukum, minal kitabi wal hukmi, dan dengan hukum. Kenapa diulang 2 kali? Karena tidak ada satupun lafaz di dalam Al-Quran yang sia-sia. Tidak ada satupun lafaz dalam Al-Quran yang sia-sia. Jadi yang walaupun itu statusnya sebagai huruf, huruf misalkan. Jadi huruf itu seperti min, dari, atau ila, kepada, atau man, siapa, atau yang seumpama itu huruf. Tapi penggunaannya di dalam Al-Quran itu punya rahasia tersendiri. Kapan guna kalimat ini, kapan guna huruf ini. Karena di sini asrar. Jadi kalau tadi tantangannya minimal 3 surah, tapi mukjizatnya di setiap hurufnya. Tantangannya itu ada pada minimal 3 surah, tapi mukjizatnya ada pada setiap surahnya. Nah, itu yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an. Nah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Di awal Allah menggunakan liyu'adzibahum pakai lam. Di yang kedua Allah enggak pakai lagi lam, mu'adzibahum. Karena konteks yang pertama Allah enggak akan mengazab mereka, sedangkan engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Allah menggunakan lam, dan fungsi huruf lam dalam bahasa Arab itu litta'lil, menjadi alasan. Jadi kenapa Allah enggak menurunkan azab? Alasannya karena ada Muhammad. Tapi ketika konteksnya Rasul udah enggak ada, mu'adzibahum, Allah tidak akan mengazab mereka selagi mereka masih istighfar. Tapi tetap turun nggak azab ketika orang masih banyak yang istighfar? Turun. Azab turun, padahal orang yang istighfar masih banyak, majelis-majelis zikir masih banyak. Karena kalau di konteks yang pertama dengan alasan ada Muhammad, Rasul tidak menurunkan azab. Tapi yang kedua tidak menjamin. Kalau ada orang istighfar, Allah tidak akan turunkan azab. Kenapa? Karena ini tetap di bawah kehendak Allah. Tahtan masyiah. Kalau Allah pengen kehendaki, walaupun masih ada yang istighfar, ya Allah turunkan azab kepada mereka. Nah, konteksnya apa? Apa Allah mengingkari janji? Katanya kalau ada yang istighfar, Allah enggak turunkan azab. Enggak. Ini tidak berdiri sendiri. Kalau yang pertama berdiri sendiri. Rasulullah masih ada, walaupun banyak maksiat, walaupun banyak ini, itu berdiri sendiri, azab nggak bakal turun. Tapi kalau ini, maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, tidak berdiri sendiri. Nggak mutlak kalau kita istighfar azab nggak turun, nggak berdiri sendiri. Istighfar tapi nggak mengingkari kemunkaran, istighfar tapi berkonspirasi dalam kemaksiatan, itu tetap bakal mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ini tidak berdiri sendiri, sedangkan yang ini berdiri sendiri. Nah, itu baru terkait dengan fungsi huruf lam. Jadi ulama tafsir itu bukan sekedar menjelaskan makna Al-Quran atau makna ayat secara global, kemudian membahas kenapa ayat ini turun, asbab nuzul, kemudian membahas konteks sejarahnya, kronologi turunnya dan seterusnya, tapi juga sampai membahas kepada huruf per huruf Al-Quran. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Apa diulang-ulang? Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kenapa diulang 2 kali itu? Jadi al-usr yang pertama itu menggunakan alif lam, fa inna ma'al usri
yusra. Yusra enggak pakai alif lam. Ya. Pengulangan yang kedua begitu juga, wa inna ma'al usri yusra. Kaidah bahasa Arab menyatakan ya, kalau ya, kalimat terulang ya, dengan alif lam terulang maka maknanya satu. Tapi kalau tidak ada alif lamnya terulang maka maknanya dua. Jadi di setiap dua kesulitan, setiap satu kesulitan ada dua kemudahan. Kok bisa simpulin setiap satu kesulitan ada dua kemudahan? Karena Allah menggunakan al-usr untuk kesulitan pakai alif lam. Sedangkan yusra enggak ada alif lamnya. Berarti yusra itu dua kemudahan. Maka Nabi SAW sebut dalam hadis lan yaghliba usrun yusraini. Satu kesulitan tidak akan sanggup mengalahkan dua kemudahan. Jadi ingatnya begitu. Di setiap satu kesulitan ada dua kemudahan. Maka Nabi pastikan enggak mungkin satu kesulitan bisa mengalahkan dua kemudahan. Jadi setiap masalah sesulit apapun itu ada jaminan dua kemudahan yang menyertainya. Jadi enggak bakal kalah itu kemudahan. Yang kalah itu kesulitan karena dia cuma sendiri. Sedangkan kemudahannya ada dua. Itu baru dari alif lamnya bisa disimpulkan begitu. Karena memang bahasa begitu, bahasa Arab memang begitu. Kalau kita ya sama, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan enggak merubah makna gitu ya. Ini ngapa sih diulang-ulang nih? Kalau kita enggak baca tafsirnya atau kalau kita tadi enggak memahami konteks bahasa Arabnya, ya stuck di situ kita. Nah, misalkan tuh ini Quran sia-sia aja pakai diulang-ulang, ya. Boros ayat gitu. Enggak ya. Nah, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban 30 kali diulangin. Nah, setiap itu ada konteksnya, ada maknanya. Hadhihi katakan ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Sebelumnya tastati alaihi sabra. Nah, sebelumnya innaka lan tastati amma ya sabra. Tastati dengan tastati' dengan tasti' itu beda-beda. Padahal akar katanya sama. Artinya mampu. Nah, pertama Nabi Musa berjanji, ya Ibu Khidir, boleh enggak aneh ikut kamu supaya saya belajar apa yang Allah berikan atau ajarkan kepadamu. Kata Khidir, engkau enggak bisa sabar sama saya, enggak akan mampu sabar sama saya. Innaka lan tastati'a ma iya sabra. Nah, tapi kan belum teruji ya. Belum ketahuan Nabi Musa bakal enggak sabar. Tapi Khidir udah memprediksikan, ente kayaknya enggak bakal sabar kalau ngikutin aneh. Gimana sabar? Bunuh anak kecil, ngerusakin perahu orang. Nah, jadi awalnya dulu tastati dulu. Kemudian ketika Nabi Musa melanggar, ya, udah dibilangin jangan tanya sebelum diterangin. Ternyata nanya sampai 3 kali. Nah, akhirnya Khidir terangin. Khidir ngingetin, ente nggak sabar ente. Ya udah dah, kalau aneh nanya sekali lagi, ente berhak untuk pergi. Aneh nggak bakal ngikut lagi dah, memang berarti aneh nggak ngerti. Nah, akhirnya diterangin semuanya. Setelah diterangin, baru dikatakan dzalika ta'wil ma lam tasti' alaihi sabra. Ya, jadi memang ya pendek kesabaranmu bahasanya. Rasulullah mengatakan, "Lau sabara Musa," kalau Nabi Musa sabar, artinya nggak banyak bertanya, niscaya dia akan melihat keajaiban yang banyak yang akan dilakukan oleh Khidir. Itu baru 3 doang tuh. Ya. Nah, bunuh anak kecil, ya. Kemudian ngelobangin perahu, kemudian diriin tembok. Ya. Ini baru 3 perkara doang. Udah KO bahasanya katanya. Udah mundur. Ya. Nah, ini untuk mengingatkan kepada kita keagungan dan kemuliaan bahasa Arab. Ya. Sehingga Allah pilih bahasa Arab dibanding dengan bahasa-bahasa yang lain. Nah, ya kalau kita belajar bahasa Arab bukan sekedar konteks yang zahir itu saja, ya. Ini sampai main perasaan, sampai main perasaan. Jadi untuk mengekspresikan atau mengungkapkan sesuatu, bahasa yang paling bisa mengakomodir bahkan sampai ke perasaan kita yang paling dalam bahasa Arab. Itu mengungkapin apa ya?
bisa diekspresikan dengan perasaan yang paling dalam, itu pakai bahasa Arab. Ya. Makanya kita keteter kalau nerjemahin bahasa, khususnya bahasa Arab, kalau berhubungan dengan ekspresi tadi itu. Ya, luapan, apakah luapan kegembiraan, apakah luapan kesedihan, pokoknya yang bentuknya ekspresi batin, itu nerjemahinnya ribet. Nah, karena mencari padanannya dalam bahasa Indonesia itu yang susah. Nah, ini secara bahasa artinya bahasa Indonesia sama, tapi secara penggunaan berbeda. Ya, secara penggunaan berbeda. Sama seperti tadi, fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya diulangin doang. Ya. Apa bedanya nih? Karena nggak bisa ditampung oleh bahasa Indonesia, tapi bisa ditangkap oleh bahasa Arab, ya, dengan penggunaan huruf tadi itu. Ya. Nah, karena ba'dal amri sarih, setelah ada perintah yang tegas, wa anihkum, di ujungnya masih tambahin lagi bil hukmi ta'kidun lil amri, untuk menegaskan perintah. Ayo Muhammad, putuskan. Dengan keputusan. Nah, dengan keputusan itu penegasan atas perintah untuk memutuskan. Seakan-akan jadi dua kali perintahnya. Wa tafrisun lima ba'dahu, dan juga tafris. Jadi pertama anihkum, kemudian yang kedua bil hukmi. Nah, jadi yang pertama itu tafris. Artinya tafris, bahasa kitanya gelar karpet merah, bakal lewat nih yang paling penting. Yang paling penting tadi Alkitab dengan Al-Hukum, tapi dikasih karpet merah dulu. Karpet merahnya apa? Wa anihkum, ay Muhammad, putuskan dengan keputusan. Jadi ada firasyah, ada farasyah. Di Al-Quran berkata kal farashil mabthus. Al-farash artinya kupu-kupu. Nanti keadaan manusia saat di hari kiamat, huru hara hari kiamat, kal farashil mabthus, seperti kupu-kupu yang bertebangan, seperti kupu-kupu yang bertebaran. Al-mabthus ay al-muntashir. Pernah lihat gak kupu-kupu bertebangan? Tuh di YouTube ada tuh, kumpulin banyak, dilepas. Apa sifat kupu-kupu saat itu kok disamakan dengan kondisi manusia nanti di hari kiamat? Yang pertama ad-dhu'uf, lemah. Tabrak sono, tabrak sini, melayang sono, melayang sini. Yang kedua al-ittirab, enggak stabil. Enggak seperti misalkan burung dengan kegagahannya, dengan sayapnya. Ini kupu-kupu enggak stabil. Nah, ad-dhu'uf, kemudian al-ittirab. Itulah keadaan manusia nanti saat dibangkitkan dari kiamat. Ad-dhu'uf, lemah mereka tuh. Bingung, al-ittirab, bahkan lari dari kerabatnya, lari dari saudaranya. Nah, tidak ada permisalan di dalam Al-Quran, melainkan menyatu antara yang dimisalkan dengan misalnya. Jadi menyatu seperti kupu-kupu yang berterbangan. Bagaimana keadaannya? Nah, itu semuanya ada pada keadaan manusia di akhir zaman. Setiap permisalan Al-Quran itu mengadopsi semua makna yang terkandung dari apa yang dimisalkan. Maka ini paling menarik kalau kita belajar balaghah, bahagian dari sastra bahasa Arab paling tinggi. Nah, karena dengan ilmu itulah kita baru bisa mencapai kenikmatan tersendiri di dalam menyelami ayat per ayat dalam Al-Quran. Jadi bukan sekedar makna zahirnya, tapi juga kandungan dalamnya. Wallahu a'lam.